Pak Pulung. Apakah mereka akan mengambil ke arah Lilia mungkin? Karena Lilia juga lumayan sering di pick ya sama teman-teman Onyx. Atau mau Rafaela kah untuk menghindari deadly catch dari Bane sendiri? Sebentar. Kagura. Oke. Satu pick terakhir. Hylos. Ini dia. Untuk Boots. Hylos untuk Boots. Di otak kita nih. Itu di otak kita ya. Di otak kita. Di otak kita ya. Di otak kita normalnya. Ini cewek bisa pakai Kagura di Golden. Pernah Om Awak pernah. Pernah. Ya. Ini nanti mid lanernya clean gitu. Bisa. Serius. Bisa Pulung. Nggak bohong. Kalau ngeliat catatannya Onyx seperti itu. Iya, Onyx bebas dia mau ngapain aja dah, terserah. Nggak usah diomongin. Iya, Yves di God Lane udah jadi juga kemarin tuh ya. Dan sekarang Brody menjadi hero untuk Sasa. Inilah 5 hero yang udah diamankan oleh kedua tim. Waktunya sesaat lagi kita akan terbang menuju ke Line of Dawn untuk menyaksikan di game yang pertama best of 3 series. Siapapun nantinya setelah keseluruhan gamenya kita jalankan di match yang pertama ini dan mereka tidak mendapatkan hasil maksimal, mau nggak mau langkahnya pun terhenti dan menjadi satu tim pertama yang pulang di M3 World Championship. Yes, bener banget. Jadi kalian yang nonton juga jangan lupa untuk kasih support kalian, spam #IndoPride. Karena dalam sebentar lagi kita akan melihat dan menyaksikan performa dari tim kita, tim Indonesia, tim Onyx Esports. Onyx, go Onyx, gitu kan? Gitu. Battle emote-nya gitu kan ya? Gitu. Emang kalau go Onyx. Kalau cewek itu bisa, kalau kita itu aneh. Coba gitu. Pak Pulung. go nih. Udah skip Ya? Skip Skip aja ya? di take down nanti. Ya Allah, perkara itu Pulung di take down jadi videonya ya, nggak apa-apa. Oke deh, kalau begitu ini dia game yang pertama antara Onyx Esports versus tim SMG. Yes, dan kita bisa melihat kalau misalnya Boots akan menggunakan Hylosnya. Jadi aku sempat mengira mungkin dia akan dijadiin jungler kayak mungkin yang dibawa sama Blacklist. Tapi ternyata enggak, Boots yang akan menggunakan Hylosnya. Sans menjadi Pakito jungle ya. Dan kita bisa melihat Keyboy sudah membuka map untuk teman-temannya, sudah memberi pressure kepada Expedia juga. Oke, sementara Drian di area mid dengan Kaguranya udah memberikan damage juga tadi ke arah Parsha. Mereka bertukar damage begitu aja. Sementara di bawah Keyboy-nya mencoba untuk nge-GP juga ke arah cewek karena dari Sasa sendiri langsung ditemani oleh Expedia. Itu quick draw-nya udah masuk, damage-nya ampun-ampunan, menyisakan sedikit SP aja di tubuh dari Expedia. Sakit banget ya, gila early game-nya juga dari Keyboy dan juga dari Clintia sendiri. Maksudnya harus langsung bikin si Expedia-nya sampai recall loh. Tapi sini kita bisa melihat 2v1 situation. Sasa harus berhati-hati. Tapi lihat, ada fun fact by Snack Video. Zaim Sempoy adalah tipe mid laner yang mengandalkan hero-hero magical damage. Farsa dirinya di MPL Malaysia Season 8 memiliki win rate 80% dari total 10 kali pick. Wow. Jadi 8 kali menang dari 10 kali pick gitu ya. Yes. Jadi gede loh itu, gede hasil yang bagus loh itu ya. Tapi sekarang ada sebuah garukan tadi yang langsung dikeluarkan oleh Expedia, mencoba untuk memberikan gangguan lagi. Tapi cewek again and again quick draw-nya masuk. Udah ada Abyssal Row terkena langsung ke arah satu Little Crab, tapi berhasil diamankan juga oleh Sans-nya. Ben harus mundur dulu, tidak bisa. Tapi ternyata ada game pause teman-teman. Sekarang sepertinya kita udah bisa balik lagi menuju ke gamenya. Lihat aja, Sans udah memberikan pukulannya langsung ke satu player dari SMG. Yes, Smooth langsung dijadiin half health dari teman-teman dari Onyx Esports. Dan sekarang, lihat pergerakan dari Sans sangat agresif terhadap Smooth. Tapi dia harus sangat berhati-hati juga karena ada Win dan juga Zaim Sempoy untuk bisa nge-backup. Ini dia langsung aja payungnya udah langsung jakut. Dia ngoporternya sedikit lagi MP3, tapi ternyata masih bisa kabur dan tidak bisa bos. First blood-nya pun langsung diamankan oleh Onyx Esports. First blood di tangan Onyx Esports dan juga Turtle. Jadi sudah ada 2 objektif yang sudah diamankan dari teman-teman dari Onyx Esports. Dan sekarang mereka gold sudah hampir 1K di atas. Tapi mungkin sekarang Onyx Esports juga mau mencari kompensasi, bukan kompensasi, objektif selanjutnya. Nih di bawah juga sepertinya cewek udah akan langsung mendapatkan gangguan. Belum lagi tadi Abyssal Row-nya nyangkut. Udah ada digaruk lagi. Namun dengan adanya pergerakan yang dikeluarkan oleh Brody, Tornapart memorinya masih bisa dihalau. Sedikit lagi SP tersisa dari Clean-nya, namun Clean masih bisa bertahan. Dia mulai maju lagi ke bagian depan. Sasanya belum mau pulang, dia ingin tetap memberikan tekanan. Keyboy-nya tetap memberikan bantuan untuk cewek itu sendiri. Yes, dari itemnya sendiri Sans-nya akan langsung menuju ke War Axe ya. Dan kita bisa melihat untuk fight yang terjadi di top lane. Di sini kita bisa melihat, oh no,
Smooth sampai harus flicker dan juga dikomit oleh seorang Boots. Dan lagi Boots bisa menumbangkan salah satu member dari tim SMG. Wah, keren. Namun sekarang di bawah ya. Bisakah dia bertahan? Tempat memorinya masuk langsung ke arah tubuh dari Kiboy dengan stack yang cukup banyak terkumpul. Itu damage-nya besar banget, tapi Sans melihat dari kejauhan. Win ya berhasil mengamankan ke arah satu monster jungle. Ceweknya di dalam rebutan langsung aja memberikan sebuah damage, namun dibalaskan dengan ada satu deadly catch. Tapi Sans untuk kali ini pun masih bisa menggocek, masih bisa berharap untuk memulangkan beberapa player dari tim SMG. Yes, betul banget. Tapi guys, jangan lupa kalau kalian lagi lapar nih, misalnya lagi nonton M3 nih, kalian langsung aja bisa pakai kode promo dari Grab, yaitu M3 Indo Pride, karena kalian bisa mendapatkan diskon sebesar 70%, dan ini sampai 2 Januari ya? Iya, sampai 2 Januari 2022. Buset, Winnya numpang lewat doang. Woi, apa yang kau lakukan? Malah mengundang maut untuk dirimu sendiri. Dan bener aja, Onyx Esports berhasil untuk mendapatkan satu player dari tim SMG menjadi sebuah keunggulan. Karena ada satu jungler utama mereka yang kali ini menjadi korbannya, Eterna. Yes, Win sudah jatuh. God, tapi off camera Boots bisa bisa menumbangkan seorang member dari teman-teman SMG. Zaim Sepoi harus tumbang, Sasa menjadi sasaran yang berikutnya, tapi ternyata dia masih bisa kabur dan masih bisa recall. Ini boleh-boleh nih Om Wawa ya. Bootsnya di tempat yang berbeda juga dari tadi. Nyayur mulu, sementara di bawah inilah yang kita harapkan dari tadi. Kolennya berhasil dihancurkan. Yes, dan kita bisa expect juga kalau misalnya berarti Sasa mungkin harus rotationnya juga harus lebih berhati-hati ya. Tapi sini kita bisa melihat Deadly Catch sudah dikeluarkan oleh Win, dan mungkin mereka bisa mencari kompensasi di dalam turtle, tapi langsung diamankan dari teman-teman Win di sini. Boots harus pinter banget sih, serius. Bootsnya pinter banget, dia menggelar langsung ke arah keluar Sparway. Namun untuk kali ini Bootsnya pun harus mengorbankan nyawanya. Sebuah aksi yang sangat hebat, sebuah makro play yang sangat baik loh barusan. Yes, dia menunggu Kagura sih tadi, lebih tepatnya menunggu Drian ya untuk mengeluarkan yang overturn-nya juga, dan berhasil dari untuk Boots-nya. Pancingan yang sangat sukses sekali, dan akan ada rotasi pemain juga dari Onyx Esports, di mana cewek sudah mulai bergerak ke atas karena di bottom lane-nya ini udah habis. Oke, itu dia Cycling Eagle-nya langsung nyangkut. Udah ada Soul Bloom masuk langsung ke arah tubuh dari Smooth, tapi Smooth-nya masih bertahan, masih santai lagi. Ceweknya juga mulai mencicil-cicil ke arah satu tataran. Sementara untuk Zaim Sepoi mulai maju ke bagian depan. 4 orang loh ada di atas. Ini sebuah pergerakan yang unik banget dari tim SMG. Sementara untuk Kiboy mau pergi ke arah mana? Karena guiding win kali ini langsung diaktifkan. Sansnya numpang lewat aja, tapi satu outer turret yang ada di area mid lane harusnya akan menjadi milik dari Onyx Eterna. Yes, objektif lagi di tangan Onyx Esports, dan sekarang mereka unggul di 3.000 gold dibanding tim SMG ya. Jadi sekarang tim SMG for the moment masih behind di gold juga, objektif juga. Tapi di sini kita bisa melihat Expedia berusaha untuk menginitiate sesuatu terhadap seorang Kiboy, tapi dia harus berhati-hati karena Sasa sudah ada di bush juga Pak Pulu. Wah, bisa oronya connect, dan benar aja untuk kali ini Kiboy-nya harus menjadi korban. Tapi 3 player yang ada di bagian belakangnya ternyata mereka dari Onyx Esports ingin membalas keadaan. Hanya saja untuk tim SMG mereka sepertinya lebih memilih untuk mundur. Udah ada pergerakan tadi langsung dikeluarkan juga lewat Abyssal Arrow-nya. Sementara cewek terkena satu Abyssal Trap di tempat yang berbeda. Ada satu deretan ikan hiu yang lagi parade jalan bersamaan, tidak mengenai ke arah siapapun. Kurang gendang sama ences-encesnya aja tadi tuh ya. Yes, betul banget. Tapi di sini Sans harus berhati-hati, ada Expedia dan juga Zaim Sepoi di dalam bush. Tapi lihat damage dari seorang Sansi. Tapi apakah dia bisa menumbangkan Expedia? Tapi dia masih bisa kabur. Dan di sini Peter sudah dikeluarkan 40. Tertangkap basah kali ini ceweknya dengan aksi pekamukan yang dilakukan oleh Sasa dan juga Zaim Sepoi. Belum lagi tadi Curse of Crow, Energy Impact, Connect sudah, pasifnya nyala, ada efek stun. Sementara untuk Kiboy kali ini kiting win-nya bisa mundur lagi. Turtle-nya tadi tercolek, turtle-nya mulai terpanggil, tapi balik lagi ke dalam pit yang dia milikin. Cuman Boots-nya Om Wawa free banget ya. Dari tadi belum join fight sama sekali loh dia. Yes, Boots masih ada di bottom lane, masih bersih-bersih laning-nya juga, dan seharusnya sebentar lagi dia akan join sih. Nah sekarang turtle-nya pun menjadi milik dari tim SMG. Jadi satu flame shot yang numpang lewat tadi nggak memberikan efek apapun kepada tim SMG. Sementara untuk Kiboy dilemparin tuh trap. Lo makan lo lele yang keluar dari dalam tanah. Iya benar banget. Dan kita bisa lihat dari segi gold juga ini Onyx Esports sudah mulai menurun ya. Maksudnya kayak tim SMG-nya udah mulai bisa catch up sama teman-teman dari Onyx Esports. Dan di sini Kiboy mungkin berusaha untuk opening juga lagi dan lagi, bisa di stop dan diambil lagi pressure-nya dari pihak
Keyboy gitu karena lelenya selalu kena dan segala macam. Tadi sini kita bisa melihat lagi di sini Keyboy kena trap mulu dari Xperia. Jadi Xperia tuh mengganggu banget ya. Iya, ini Keyboy kan mau nggak mau dia tugasnya adalah masuk dari satu bus ke bus yang lain untuk mengamankan pergerakan rekan-rekannya. Hanya saja di area mid udah ada pertempuran, udah ada aksi pemancingan. 2 orang dari Onyx kayak manggil dong, ayo maju sini, woi ramean dong kalian, gak apa-apa. Tapi nggak ada yang mau maju dari tim SMG. Mereka belum terpanggil, malahan di atas ada satu objektif lagi dari SMG yang berhasil dirubuhkan oleh Onyx Esports. Satu objektif lagi di third yang bagian atas dari teman-teman Onyx Esports, dan sekarang Onyx Esports lebih memegang pressure-nya, dan di sini kita bisa melihat Keyboy dia bergerak dengan sangat agresif terhadap Xperia dan ada follow up yang sangat bagus dari Sans juga Pak Pulung. Iya benar sekali, di mana Sansnya udah mendapatkan satu player tadi, baik banget diawali dengan Cycling Eagle tadi yang langsung menabrak arah player tersebut hingga pada akhirnya Xperia Selenanya nggak kuat lagi menerima damage yang begitu menyakitkan. Glorious Pathway langsung dikeluarkan tapi Sans tumbukan yang nggak kena. Smoothnya di area yang berbeda mengejar langsung ke arah 2 orang, di mana sekarang ada satu paling Sans mulai dilempar ke bagian depan. Smoothnya langsung kabur ke arah yang berbeda, dia masih bisa selamat karena Sans udah hadir untuk memberikan bantuannya terhadap rekan-rekan yang tadi diganggu oleh Smooth. Ada satu Hunter Strike yang sekarang dimiliki oleh Sans juga, namun di arah belakangnya udah ada Bear siap untuk mengamankan satu center turret yang dimiliki oleh Onyx Esports. Belum lagi ada satu Federasi yang dikeluarkan. Sekarang satu center turret yang dimiliki oleh Onyx udah hancur berkumpul, sudah 5 player dari Onyx Esports. Wow, permain yang sangat agresif dari tim SMG juga, dan kita bisa melihat ada Lord Cam dari Samsung Galaxy A Series nih. Jadi kita bisa expect kalau misalnya kedua tim akan berotate ke area situ. Tapi di sini Samsung Boy, ya ampun, dia hampir ditumbangkan dengan damage dari Onyx Esports yang begitu besar. Yap, dikit lagi SPA tersisa Om Wawa. Ini temponya lambat ya Om Wawa ya. Yes, agak sedikit menurun ya karena tadi win-nya itu 0-3 dari 6 menit yang pertama, tapi masuk ke dalam menit yang 10 ini udah 6 menit yang cukup aman untuk win. Jadi secara level juga sudah mulai mengejar level 12 bahkan maksimum level untuk deadly catch-nya. Jadi agak mengerikan sebenarnya untuk Onyx Esports. Mereka harus tetap bermain hati-hati dan kalau bisa ini pick ke arah Sasa. Sasa masih aman banget, positioning dia bagus dan rapi banget. Oke, nih Sasa sejauh ini juga bisa ya mempertahankan dirinya karena kita tahu loh di bawah tadi rame, udah kayak gathering tadi di bawah atau meet and greet kayak tadi di bawah, rame banget untuk bertemu dengan Sasa. Namun sekarang win-nya berhasil didapatkan, sebuah aksi kejutan langsung dilakukan oleh Onyx Esports. Baik banget, mau pergi ke arah mana Sempoinya berubah menjadi burung fairy dan dia selamat dari area tersebut. Yes, terpaksa menggunakan wings by wings di area situ karena dia sudah dipukul mundur, dan sekarang Xperia bisa connect Abyssal Arena terhadap seorang CW, tapi di sini kayak Onyx Esports tetap akan mendapatkan Lord yang pertama ini. Yap, trapnya tadi udah dimasukin juga ke dalam satu bus, tidaknya bisa meninggalkan sebuah tanda apabila nantinya ada yang menabrak ke area tersebut. Makanya untuk sekarang trapnya juga pasti akan sangat-sangat membantu sekali. Yes, dan kita bisa melihat gold udah 3K ya. Jadi udah makin naik nih dari pihak Onyx. Tapi dari kemarin emang Onyx suka lead di early dan suka make mistakes ya, bikin blunder ya di. Nah, itu dia tuh, jangan sampai. Oh no, wings by wings langsung digunakan oleh Samsung Boy untuk kabur karena pressure dari teman-teman Onyx. Itu luar biasa, lihat damage yang dilontarkan juga kepada Xperia. Yep, tadi ada sebuah aksi balasan yang dilakukan juga oleh tim SMG. Hanya saja belum ada skill yang tadi langsung connect masuk ke arah tubuh pemain Onyx. Lordnya pasti ya nanti ini lengkap nih. Lordnya, bokapnya Hylos bareng sama Hylosnya nih. Bapak sama anak mau nyerang ke arah tim SMG ini. Komplit banget nih. Kita lihat aja apa yang akan dilakukan oleh Lord berserta dengan Onyx Esports. Karena sekarang Federasi Strike udah langsung dikeluarkan di atas sana. Sedikit lagi IP Trisa dari Xperia. Dia pun harus masuk ke dalam pestarnya sendiri untuk bisa ngeregen SP yang dia miliki. Namun di bagian bawah Lordnya udah berhasil diamankan. Sementara itu satu Invincible Turret berhasil dihancurkan. Berhasil dihancurkan oleh teman-teman Onyx ya. Tapi dari situ sebenarnya apa sih yang bisa dilakukan oleh tim SMG, Om Wawa? Dari SMG mereka pastinya harus menunggu dulu ya, karena item dari Win sendiri belum selesai, dari Sasanya juga masih kerja keras, sementara mereka harus. Wah, ini dia Om Wawa. Glorious Pathway-nya langsung dikeluarkan oleh talent namanya Bang Darus. Indonesia hajar terus pokoknya. Tapi punchnya setelah masuk, damage yang masuk ke arah tubuhnya juga banyak banget, Bu. Menjadi pulang lagi dah. Pulang lagi. Gak kuat. Sakit juga. Iya, tapi balik lagi sih ya, dari tim SMG mereka masih harus menunggu dulu. Mereka menanti dari Onyx Esports untuk overextend. Seperti biasa Onyx Esports
di late gamenya mereka harus mempertahankan juga momentum yang mereka dapatkan di early seperti ini. Dari Suns itemnya sudah tinggal item yang terakhir antara BOD ataupun Malefic Roar. Jadi akan lebih sakit, tapi ingat itu adalah hero melee yang agak sedikit sulit untuk bisa naik ke atas karena adanya Sam Senpoi. Itu Parsha dan damage-nya pasti sakit banget. Belum ada Holy Crystal pastinya untungnya, tapi kalau ini Sam Senpai sudah punya Holy Crystal akan jauh lebih menyakitkan. Untungnya juga bisa di pressing ternyata. Hanya diberikan gold tadi 6.500-an. Yep. Ini di kepala gue adalah nantinya kalau ada Federal Strike kayaknya bakal langsung ada Glorious Pathway dikeluarin deh. Buat ngejar langsung ya. Buat ngejar langsung yang dipastikan itu untuk Federal Strike-nya nggak bakal optimal lagi nih Eterna. Makanya kemungkinan ya kita lihat aja seperti apa nanti aksi balasan yang akan dilakukan oleh Onyx Esports. Yes, itu akan sangat menarik untuk dilihat ya. Soalnya sebenarnya Onyx Esports mereka mau siege juga agak susah dengan high ground yang dari Farsa. Makanya Farsanya tuh sebenarnya harus diamankan terlebih dahulu. Tapi kita bisa lihat Win sudah mengumpat dalam bush bersama Sam Senpoi, mungkin mencari pick off. Di sini ada Bissell Arrow yang dilontarkan tapi tidak connect terhadap apa-apa. Mungkin masih mencoba untuk membuka map, apalagi sekarang Onyx Esports memegang kendalinya. Iya, ini Sasanya juga sampai sejauh ini positioning yang bagus dari dia walaupun timnya tertekan, dia satu-satunya player yang emang belum di take down dari SMG loh. Abis Arrow-nya hampir aja tadi terkena ke arah Burst, tapi trapnya udah langsung terlihat dan juga udah mengenai ke arah Burst, di mana sekarang pergerakan yang dimiliki oleh pemain Onyx udah ketahuan juga. Ada Smooth yang siap maju ke bagian depan, memberikan sedikit satu tarian lewat Stardust Dance-nya, hanya saja itu pun tidak bisa menyelamatkan ke arah Purple buff mereka. Yes, tapi sekarang Onyx Esports lagi dan lagi goldnya makin naik ya. Sekarang udah 5K. Jadi mereka sebenarnya udah megang kendali banget. Apalagi kita udah masuk ke menit ke-15. Tapi kita bisa lihat, wow, killing spree sudah diamankan oleh Suns. Ini Suns boleh-boleh busnya ya Om Wawa. Dari tadi lo ketangkep mulu satu persatu. Yes, dan itulah yang dimaksimalkan juga sih sebenarnya untuk Onyx Esports. Ya, mereka dapetin satu, mereka bisa set up untuk antara dapetin objektif berikutnya atau set up untuk pick off yang kedua. Dan terlihat bahwa dari Onyx mereka bermain sangat berhati-hati sekali. Mereka gak langsung gerasa gerusu mungkin untuk langsung nabrak dari lawannya. Mereka mendapatkan objektif berikutnya. Lord yang kedua. Lord yang kedua, ini dia kita udah melihat Lord Camp by Samsung Galaxy A52s 5G. Sementara sekarang Lordnya tidak akan ada kontes harusnya. Smooth belum mau lompat ke bagian depan, hanya saja Burst di bagian belakang sana udah berhasil langsung mematok dengan ada satu orang yang terkena efek dari Law and Order dan juga dilanjutkan dengan satu rekannya. Selesai sudah untuk win 0-5-1. Itulah KDA yang dia milikin sekarang. 0-5-1, belum berasa impact ya sama sekali dari tim SMG. Tadi Deadly Catch sudah dikeluarkan juga, tapi tidak ada impact yang berarti untuk tim esports, Onyx Esports juga. Dan sekarang kita bisa melihat kalau enhancernya sudah launching dan marching di area mid. Dan sekarang ini mungkin menjadi pertahanan yang terakhir oleh tim SMG. Oke, ini dia Lordnya udah masuk, udah siap langsung mengajak ke arah Pestar karena Sarsnya udah mulai mencicil langsung ke arah Sasar. Glorious Pathway di bagian atas langsung dikeluarkan begitu aja. Sementara untuk Pestarnya langsung dihancurkan dengan sangat cepat, sepersekian detik aja, dan Onyx Esports mendapatkan game yang pertama. Game yang pertama di tangan Onyx Esports, hashtag IndoPride. Wow, ini adalah Onyx yang berbeda banget dari group stage. Kita bisa melihat kedisiplinannya, kita bisa ngelihat kompaknya. Emang ini luar biasa banget dan bagus banget performa dari Onyx untuk game yang pertama.